Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita semua pagi hari ini kembali dapat berkumpul bersama-sama. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bersama kami memuji muliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan berkata bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Fellowship Place Christian, persekutuan doa interdenominasi yang akan diadakan setiap hari Sabtu pagi jam 9 di MNC Cafe di Baratajaya, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita menikmati lawatan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati lawatan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menjamah setiap kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menyembuhkan hati-hati yang luka, menyembuhkan Tuhan tubuh jasmani kami yang sakit. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Ketika nama-Mu ditinggikan, ketika nama-Mu dipermuliakan Tuhan, maka kuasa-Mu kuat dalam kehidupan kami. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, lawat kami. Kami mau Tuhan nama-Mu ditinggikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin percaya Tuhan, masih ada Engkau yang penuh kuasa, masih ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan
Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Dalam setiap kesesakan kami Tuhan, dalam setiap kesulitan kami Tuhan, dalam setiap jalan buntu kami Tuhan, kami tahu Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Jika nyawa-Mu saja Kau berikan bagi kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk melawat kami, untuk menjamah kami, untuk memberikan kami kekuatan dan pengharapan, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk mentahirkan kami. Terima puji sembah kami Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bersemayam atas kami, melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia adalah patagara lapar. Dia adalah patagara lapar. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Terima puji sembah kami. Kula patagara. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama dengan iman. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara-Nya yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menunggu dan memeluk diriku dengan kasih
Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh kami terlalu percaya Tuhan bahwa hanya Engkau sanggup untuk membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kami. Di saat kami mengalami jalan buntu Tuhan, hanya Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Di saat manusia sudah tidak sanggup menolong kami, di saat orang lain tidak sanggup menolong kami, di saat semua jalan serasa tertutup bagi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Dengan birul-birul Kristus, Bapak Ibu Saudara, percaya dengan iman-Mu, segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan Engkau saat ini. Bahkan kata-kata dokter sudah angkat tangan untuk menyembuhkan sakit-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Engkau disembuhkan, bahwa Tuhan masih sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membuka jalan-jalan yang buntu bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami, kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Kami mau Tuhan, dalam kesusahan kami hanya mau bersyukur saja Tuhan. Dalam kesulitan kami mau memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang pernah sia-sia dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan, Allah segala Allah, Allah segala kuasa. Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu yang menjadi ada. Engkau yang sanggup menyembuhkan
Jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama satukan hati dimanapun kau berada. Angkat kedua tanganmu. Jangan menunduk seperti orang kalah. Tengadahkan kepalamu ke atas. Di sanalah tempat kuasa terjadi. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Rawat hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami, melawat setiap kami, menyembuhkan kami, memperbaharui kami. Yesus, Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Di saat semua sudah mengangkat tangan bagi kami Tuhan, menyerah bagi kami. Kami tahu tangan-Mu berlindung bagi kami. Tangan-Mu menjamah kami Tuhan. Tangan-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Tangan-Mu memberikan kehidupan baru bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Inilah pada lebih dari nafas kami Tuhan, kehadiran-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Ada tangan Tuhan yang siap memegang kita, yang siap menuntun kita. Jadi nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seluruh hidupku. Lebih dari nafasku ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seluruh hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Seringkali kita merasa tidak ada harapan. Seringkali kita merasa sudah tidak akan ada jalan. Seringkali kita merasa sudah selesai. Tapi ada satu tangan yang penuh kuasa. Tangan Bapa kita di surga. Tangan yang sanggup memulihkan kita. Tangan yang tidak pernah melihat kondisi kita, siapa kita.
tangan yang penuh kasih yang mau menggandeng kita, tangan yang penuh ajaib mujizat sanggup memulihkan kita. Jangan pernah lepaskan pengharapan. Jangan pernah mau kalah dengan penderitaan. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Segala kutuk telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pilur-pilur Kristus kita telah disembuhkan. Kita telah dipulihkan. Mari kita akui bahwa kita butuh kehadiran. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan namanya. Kiralah pada karalah kami Tuhan, ku perlukan kasih-Mu, berjalan di samping-Mu seumur hidup kami Tuhan, lebih dari nafas kami Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Tuhan, perlukan kasih-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari kita kami percaya Tuhan, tangan-Mu dan perempuan kami untuk menuntun kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit memberi kesaksian bahwa pada tanggal 22 Maret baru saja, ya lebih kurang 2 minggu atau tepatnya 2 minggu yang lalu, mama saya, orang tua saya, ketika saya sedang mengajar di suatu seminar, tiba-tiba dikagetkan dengan berita bahwa ibu saya pendarahan hebat, pendarahan sangat hebat, sampai ibu saya terpeleset dengan darahnya sendiri dan terjatuh di kamar mandi. Singkat cerita, dibawalah ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tanggal 24, ketika saya meeting dengan tim dokter, 2 profesor dan juga 2 spesialis yang terbaik di kota Surabaya ini, kami mendapatkan berita yang sangat mengejutkan bahwa ibu saya ternyata mengidap kanker rahim stadium 4A yang menyebabkan gagal ginjal dan merusak organ-organ tubuh dalamnya yang lain.
Jadi selain gagal ginjal dikarenakan kankernya stadium keempat, maka yang terjadi adalah gagal organ-organnya jadi tidak berfungsi. Dan ibu saya satu-satunya cara adalah dicoba dulu untuk dicuci darah. Cuci darah diperkirakan akan berjalan 3 kali dalam 1 minggu. Cuci darah yang pertama berhasil, cuci darah yang kedua di tengah-tengahnya harus dihentikan. Kenapa demikian? Karena tiba-tiba ibu saya jatuh koma, dan di cuci darah yang kedua ini membuat ibu saya dalam kondisi koma, tidak sadar, dan yang paling mengiris hati adalah kejang-kejang tidak berhenti. Jadi kalau bahasa Surabayanya itu ibu saya kejang-kejang gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami semua tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa dan berdoa. Tentu saja tim dokter sangat sigap menanganinya, sangat bagus pelayanannya, sangat teliti dalam usaha untuk menyembuhkan ibu saya. Segala cara sudah diusahakan oleh para profesor, para dokter, semua cara, semua pengobatan, semua peralatan, semuanya, semua ilmunya dikerahkan. Hingga pada tanggal 29 Maret kemarin, ketika saya berbicara dengan tim dokter, dengan salah satu penanggung jawab, saya bertanya, adakah harapan hidup bagi ibu saya? Dan tim dokter menyatakan bahwa sudah tidak ada harapan hidup. Adakah persentase untuk ibu saya masih bisa hidup lagi? Sang dokter berjawab, tidak ada. Berapa persen dok hidup ibu saya? Dijawabnya ada 0%. Apakah masih ada? Saya memastikan lagi, apakah masih ada harapan untuk hidup? Akhirnya dokter mengatakan bahwa sudah tidak lagi ada harapan. Kemudian kami anak-anak kandungnya diberikan kesempatan untuk berdoa bagi ibu kami. Didampingi oleh beberapa rekan, saya sudah mulai mempersiapkan banyak hal. Saya hanya mempersiapkan, tapi saya masih belum untuk melakukan pembayaran apapun. Saya persiapkan pekinya, saya persiapkan rumah dukanya, saya persiapkan semua pemakamannya supaya bisa berjalan dengan baik. Saya pilihkan yang terbaik untuk ibu saya. Saya pilihkan semua yang terbaik. Kemudian setelah itu kami hanya berdoa. Melihat ibu saya yang begitu tersiksa kesakitan, sepanjang bahkan sebelumnya 10 menit kejang-kejang, terus turun 5 menit kejang-kejang, dan setiap menit kejang-kejang seperti orang yang sudah tidak ada harapan, sudah sekarat ya. Jadi benar-benar ibu saya sudah tinggal meninggalnya saja. Kami anak-anaknya berdoa kuat. Kami anak-anaknya memohon kepada Tuhan. Permohonan kami hanya satu, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil mama, silakan panggil mama. Jangan biarkan mama menderita. Tuhan, kalau Engkau mau jamah mama, sembuhkan mama. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mama. Namun di dalam doa kami tahu bahwa sebetulnya tidak lagi ada harapan. Kami melihat ibu kami benar-benar tersiksa, sehingga saya mengajukan permohonan kepada tim dokter bahwa dokter, profesor, jika memang sudah tidak ada lagi harapan buat ibu saya, izinkan kami dokter untuk menghentikan semua pengobatan dan peralatan dari ibu saya. Dan saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa resiko terburuk akan terjadi, dan itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Semua dokter sudah memberikan yang terbaik, tim dokter sudah melakukan yang terbaik, pengobatan yang terbaik. Dari 2 profesor dan 3 spesialis sekarang semuanya sudah memberikan yang terbaik. Dan kami tahu bahwa hanya Tuhan sekarang yang punya kehendak. Ketika saya menandatangani surat pernyataan tersebut,
saya benar-benar hancur hati. Namun kami tahu bahwa Tuhan tetap punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan kami dan kehidupan ibu kami. Singkat cerita, dilepas semua, obat-obatan dihentikan, bahkan infus pun dihentikan. Semua peralatan sudah dicabut. Tinggallah ibu saya hanya dengan selang oksigen, dengan tambahan oksigen saja. Kami berpikir, adik saya berpikir, sebentar lagi mama kami pasti meninggal. Dan kami hanya berdoa, semalaman berdoa. Adik saya mendampingi, langsung ibu saya di samping. Tidak ada terjadi apa-apa. Hingga akhirnya tiba-tiba saja setelah adik saya menjaga mama saya, mendampingi mama saya hampir 2 minggu, tiba-tiba malam itu terlelap. Nggak kuat lagi harus bagaimana. Dan akhirnya terlelap. Biasanya harus dipantau, tapi malam itu adik saya terlelap, nggak kuat dan tertidur. Hingga pagi hari, lebih kurang pukul 5:30 pagi, itu dimana jam-jam doa kami, tiba-tiba dibangunkan oleh suster. Dan adik saya tidak percaya bahwa tiba-tiba saja mama saya sadar, terbangun dari komanya yang hampir 2 minggu, tersadar. Dan diajak ngobrol sama adik saya, mama saya bisa menanggapi, bisa meresponi. Sontak semua tim medis kaget, bahagia, dan terheran-heran. Sampai para dokter berkata bahwa doamu dijawab, mujizat Tuhan terjadi, mamamu sekarang sadar, mamamu sekarang terjadi. Tiba-tiba saja semua tim medis dan juga tim dokter semua kembali bersemangat, semua kembali berusaha memberikan yang terbaik buat ibu saya. Dan mama saya kembali sadar lagi dan menjalani proses berikutnya. Cuci darah yang kedua dilanjutkan, cuci darah yang ketiga dilanjutkan, cuci darah yang keempat dilanjutkan. Dan mama saya tetap sadar, bahkan bisa berkomunikasi dengan baik. Setelah dicek semua sama di dokter, apakah ini ada gagal ginjal lagi, berjalan lagi dengan baik. Organ-organnya yang gagal bekerja, organ-organnya yang semuanya sudah gagal, tiba-tiba lagi bekerja lagi. Semuanya kembali seperti sedia kala, pulih lagi. Dan ibu saya masih hidup sampai sekarang. Dan hari ini, sore ini, ibu saya diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, selama hidup saya melayani Tuhan. Selama hidup saya melayani di mimbar manapun, saya sering mendengar doa dan saya sering mendengar kata-kata mujizat, bahwa bahkan yang mati pun dihidupkan lagi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati dan bangkit bagi kita. Tapi semuanya kata orang. Jadi ya saya oke lah, ya mujizat Tuhan terjadi. Semuanya kata orang. Kalau kita bicara tentang mujizat, kita sering mendengar mujizat ini. Yes, kata orang. Tapi hari ini saya bisa klaim bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Ibu saya sudah tidak ada harapan. Semua sudah angkat tangan. Nyawanya sudah di penghujung. Semua organnya sudah tidak berfungsi, sudah tidak bekerja. Namun ketika Tuhan menentukan bahwa belum waktumu, dan aku mau menunjukkan kuasaku, aku mau menunjukkan kehendakku, maka yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Dan itu terjadi dalam keluarga kami, dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Bukan kata orang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah dengan imanmu. Bukan percaya dengar-dengaran, bukan percaya karena pendengaran, bukan percaya apa kata orang, tapi percayalah bahwa Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah penderitaan, duka cita menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengandalkan orang lain,
Seringkali kita mengandalkan apa kata orang, mengandalkan apa yang kita punya. Semua sudah saya berikan yang terbaik buat ibu saya. Apa yang saya punya, apa yang saya miliki, saya berikan yang terbaik bagi ibu saya. Tapi ketika Tuhan sudah punya kehendak, apa yang kau punya tidak ada artinya. Saya merasakan harta dan uang yang dimiliki untuk kesembuhan ibu saya tidak ada gunanya. Kenapa? Manusia terbatas. Kekayaanmu terbatas. Namun ketika kau intim dengan Tuhanmu, ketika kau dekat dengan Tuhanmu, ketika kau punya iman hanya kepada Tuhanmu, maka kuasanya yang tidak terbatas tidak hanya memulihkan, tidak hanya menyembuhkan, tapi membuatnya segala sesuatu menjadi indah, segala sesuatu menjadi hidup lagi. Karena apa? Karena Tuhan adalah sang sumber hidup bagi kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, ketika kami berdoa di depan ibu saya yang sedang koma, nampaknya tidak terjadi apa-apa. Kami sampai komplain, Tuhan mana kuasamu? Kalau memang ibu kami, kalau mama memang harus meninggal, Tuhan jemput, Tuhan panggil. Jangan biarkan mama tersiksa. Namun tidak terjadi. Tuhan tidak suka didikte, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya mau kita berdoa dan terserah. Dan biarlah kehendaknya yang terjadi. Ketika kami sudah letih, ketika kami sudah lelah, ketika kami sudah tidak tahu harus berbuat apa, ketika kami sudah benar-benar berserah, sampai doa pun kami sudah tidak tahu harus ngomong apa lagi. Kami hanya dapat berkata, terserah Engkau Tuhan, terserah Engkau Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Saat itulah Tuhan campur tangan. Saat itulah Tuhan turun tangan. Melalui tim medis, melalui tangan-tangan dokter yang hebat, melalui perawatan dan obat-obatan, Tuhan bekerja. Ibu kami dipulihkan, ibu kami disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika engkau sekarang merasa bahwa sudah berdoa, kami sudah berdoa cukup lama, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa, jangan mengukur kedahsyatan Tuhan dengan ukuran kita manusia yang begitu kecil, begitu sempit. Jangan mengukur waktu Tuhan dengan waktu yang kita tentukan, karena hanya Tuhan yang tahu waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kesaksian ini bukan kata orang, bukan kata hamba Tuhan yang hebat, yang punya nama yang terkenal, bukan. Kesaksian ini terjadi karena dalam keluarga kami Tuhan baru saja menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizat. Jika kami sekeluarga, jika ibu kami mengalami mujizat Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada juga pasti mengalami mujizat Tuhan. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa, segala kuasa dalam kehidupan. Mari kita panggil berdiri Bapak Ibu Saudara. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan berkat padamu. Ku aman karena kau menjaga, karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Engkau yang butuh mujizat Tuhan, Engkau yang butuh dijamah Tuhan, Engkau yang butuh lawatan Tuhan. Mari saat ini satukan hati, kita mau berdoa. Jangan tertunduk lesu. Pemenang selalu menengadah ke atas, melihat di mana kuasa berada. Jangan tertunduk lesu, jangan patah harapan. Mari satukan hati. Engkau melihat hati kami Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan yang memberi kasih, tangan Tuhan tak kurang panjang, kuasanya tak kurang besar untuk menyelesaikan masalahmu. Engkau yang saat ini berbalik lemah, Engkau yang memiliki orang tua yang saat ini kesakitan, Engkau yang saat ini memerlukan kesembuhan. Taruh tangan kananmu di mana engkau kesakitan. Engkau yang saat ini bersama orang-orang sakit, letakkan tanganmu di mana dia sakit. Biarlah Tuhan yang jamah. Bukan tentang hamba Tuhan, bukan tentang nama besar, bukan. Tapi semuanya tentang kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang melawat, kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kurang pada karena Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang bercurah. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang menjamah. Tuhan, Kau tahu di mana kami sakit, di mana kami mengalami kelemahan, di mana kami mengalami Tuhan kekurangan. Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak dimanapun kami berada. Kuda dapat negara lapan. Kira dapat negara lapan. Dokter bicara dia tidak sanggup Tuhan, tapi Kau memulihkan ibuku Tuhan. Dan hari ini saat ini Engkau juga memulihkan anak-anakmu di mana kami berada Tuhan. Engkau jangan Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Jangan biarkan kami bersikap cita Tuhan. Kau lawan kami, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Bila-bila-Mu menyembuhkan kami, kuasa darah-Mu menyucikan kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami membatasi kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami membatasi Tuhan ajaib mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengecilkan Engkau Tuhan.
dari kesulitan kami. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau mampu menyembuhkan kami, Tuhan. Sakit jasmani kami, sakit ekonomi kami, masalah rumah tangga kami, masalah keluarga kami, masalah pekerjaan kami. Tidak pernah lebih besar daripada kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kira pada negara apa-apa. Semua dapat Kau lakukan. Kira dapat apa yang kelihatan mustahil bagimu. Sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apapun yang kelihatan mustahil bagimu, bisa. Itu sangat mungkin. Bersama-sama bisa. Ketika ku percaya ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persekutuan doa Fellowship Les Christian setiap hari Sabtu jam 9 pagi di MNC Cafe Barata Jaya 19 nomor 92, mengundang seluruh Bapak Ibu rekan-rekan semua, khususnya kita akan mengalami healing movement. Silakan Anda yang sakit, kita berdoa bersama-sama. Saya tidak akan berdoa bagi Anda, tapi kita akan berdoa bersama-sama. Anda yang punya sakit penyakit, Anda yang sudah divonis dokter dan tidak akan sembuh, semuanya silakan hadir. Sabtu depan kita ketemu jam 9 tepat di tempat ini. Kita akan mengundang hadirat Tuhan. Kita bersama-sama minta lawatan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kuasa doa manusia. Seberapa intim kau dengan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan melawat engkau. Jangan batasi kuasa Tuhan, biarlah Tuhan bekerja. Mari bersama-sama hadir Bapak Ibu Saudara di tempat ini Sabtu depan jam 9 pagi. Engkau yang sakit, engkau yang mengalami jalan buntu, engkau yang divonis bahkan dokter pun sudah angkat tangan. Mari hadir.
kita mau berdoa bersama-sama. Dan biarlah kuasa Tuhan, lawatan Tuhan bekerja. Hari kemarin kita merayakan Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah dicambuk, didera, disiksa. Kenapa? Karena Tuhan mau mengasihi kita. Karena Tuhan mau menunjukkan betapa kasih-Nya bagi kita. Dia telah rela mati di kayu salib. Dia telah rela mati disiksa, dia mati dengan hina. Tuhan mau menunjukkan bahwa segala sakit, segala kesakitan, segala penderitaan sudah ditanggung di dalam nama-Nya. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki pengharapan. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi hanya menyembuhkan kita semua. Dan biarlah terjadi seturut kehendak-Nya, bukan kehendak manusia. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita hadir di persekutuan doa yang terdenominasi ini. Kita mau berdoa bersama, kita mau intim bersama Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu ketika hatinya disenangkan dengan pujian penyembahan kita, maka kuasa-Nya tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur bahwa kita menjadikan Yesus sebagai permata hati kita. Engkau sungguh berharga dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang layak terima puji dan sembah kami, Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan, dan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dalam pengharapan. Perlahan-lahan mari kita berdiri Bapak Ibu. Engkau permata hatiku. Semuanya bersuara Bapak Ibu, bersama-sama kita pujikan dengan segenap hati dan jiwaku. ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup memulihkanku Kasih-Mu yang sanggup dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus hatiku nyata
bersyukur menerima ajaib mujizat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami menerima kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua terima berkat Tuhan berkata bersama saya. Amin. God bless you all. Sampai ketemu Sabtu minggu depan.